Ketika Paulus dipanggil untuk melayani, maka dia pun melaksanakannya dengan baik. Dia melaksanakannya dengan sepenuh hati, sehingga kemanapun Paulus pergi, dia selalu memberitakan Injil. Sekalipun ada tantangan yang harus dia hadapi, berkat pertolongan Tuhan, Paulus melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Dan setiap jiwa, jemaat yang telah diberitakan oleh Paulus, dia selalu memberitakan Injil, memberikan motivasi untuk mereka tetap kuat di dalam kebenaran. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Kita bersyukur pada saat ini kita kembali untuk membahas Alkitab melalui pendalaman Sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita akan memasuki satu babak baru, yaitu kita masuk kepada triwulan yang ketiga. Selama 3 bulan ke depan kita akan membahas satu topik besar, yaitu judulnya adalah 1 dan 2 Korintus. Tentunya ini tidak terlepas bagaimana kesaksian, pengalaman, pelayanan Paulus di Korintus. Bapak Ibu pemirsa, sedikit gambaran triwulan ini intisari kehidupan dan kesaksian Kristen. Memang kalau kita berbicara tentang Kristen, itu berbicara tentang kesaksian dan penginjilan. Dan dari pengalaman Paulus kita banyak sekali belajar apa yang harus kita lakukan. Jadi pada zaman dulu itu ditulis menggunakan kertas, yaitu surat. Tetapi pada saat sekarang ini tujuannya tetap sama, yaitu memberikan informasi, mengabarkan Injil dan bersaksi. Tetapi caranya yang berbeda. Mungkin sekarang kita mengetik di media sosial, di email dan lain-lain. Oleh sebab itu, mari kita tetap terlibat di dalam bersaksi penginjilan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah tujuan Paulus untuk memotivasi kita. Dan pada saat ini sudah bersama dengan kita hamba Tuhan Pendeta Rusdianto yang akan membantu kita menjelaskan lebih dalam bagaimana pengalaman Paulus. Shalom Pendeta. Shalom, shalom pemirsa Agregat Borneo dimanapun kita berada. Bapak Ibu pemirsa, kita tiba pada satu materi kecil, yaitu pelayanan Paulus di Korintus. Untuk memulai diskusi kita, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan agar kami mengerti, dan ini menjadi kekuatan bagi kami, dan menunjukkan kami sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pelayanan Paulus di Korintus. Ayat hafalannya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Dikatakan, pada satu malam Tuhan berfirman kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu pemirsa, ketika kita mulai mau terlibat di dalam penginjilan, memberitakan firman Tuhan, pasti ada rasa takut, pasti ada kekhawatiran. Bagaimana kalau ditolak? Bagaimana kalau begini dan begitu? Tetapi ayat hafalan pada saat ini sangat menguatkan kita, bahwa ada ayat lain mengatakan firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebuah pertanyaan kepada kita yang paling mendasar kalau kita berbicara tentang penginjilan. Adakah kerinduan kita untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain? Ketika kita belajar firman Tuhan, ada sesuatu yang menyegarkan jiwa kita. Adakah kerinduan kita membagikan kepada orang lain? Atau selama ini kita sudah membagikannya begitu.
Kenapa kita membagikan ayat itu? Kenapa kita membagikan kesaksian itu? Tentunya supaya orang lain juga merasakan bahwa Tuhan itu kasih kepada kita. Atau bagaimana rasanya ketika kita sudah membagikan firman Tuhan dan direspon baik oleh orang lain. Tentunya besok pengen lagi, mau lagi, ayo lagi untuk memberitakan firman. Dan itulah perasaan daripada Paulus ketika orang lain merespon dengan baik, maka dengan giat lagi dia memberitakan firman Tuhan. Baik Pak Pendeta, apa kira-kira persamaan ya Paulus memberitakan firman, kesaksian dengan relevansinya dengan kehidupan kita sekarang ini? Jangan-jangan tidak sesuai lagi. Masih perlukah kita membagikan firman itu Pak Pendeta? Baik, terima kasih pemirsa AWR. Terima kasih Sir untuk pertanyaannya. Kita boleh melihat kembali pelajaran kita yang pertama di triwulan ini ya, di mana surat Paulus diangkat kepada kita, diperkenalkan kembali ya, diingatkan kembali bagaimana pelayanan Paulus di Korintus khususnya ya. Yaitu kita akan berfokus pada Korintus 1 dan Korintus 2 ya. Nah, kembali ke dalam pertanyaan bahwa bagaimana pelayanan Paulus masihkah relevansi untuk kita yang hidup pada zaman ini? Pertama kita melihat bahwa pelayanan Paulus itu diawali dengan menulis ya. Dia menulis surat ya di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa saat ini juga kita sementara melakukannya. Ya, bahwa media elektronik itu yang telah menolong kita lebih cepat dibandingkan Rasul Paulus pada saat itu. Tapi meskipun kita hidup di era, di zaman yang berbeda jauh dengan Rasul Paulus, kita didorong untuk pelayanan yang sama, ya, bersaksi, melayani, ya. Jadi apapun kondisi yang nanti kita pelajari secara detail ya, ini baru sahabat pertama atau pertemuan pertama atau pertanyaan pertama di mana tantangan akan selalu hadir di dalam pelayanan tersebut ya, di dalam kesaksian hidup kita. Ya, Paulus sendiri ya, dia pelayanan setelah dari Athena, tapi dia gambarkan kepada Korintus ya, di mana dinyatakan bahwa pelayanan apapun dalam pekerjaan Tuhan itu selalu memiliki tantangan. Ya, mungkin zaman di Paulus selain tantangan eksternal, internal, dalam kehidupan pribadi juga dia merasakan itu, yaitu surat yang dia akan tulis kepada jemaat-jemaat ini memiliki waktu lama sekali dibandingkan dengan kita ya. Katakan kita ya, kalau kita menulis surat atau kita membuat sebuah teks ya di media sosial atau di surat elektronik, tentunya memiliki tantangan juga ya. Jadi artinya bahwa dalam kehidupan kita maupun di zaman Paulus sangat relevansi agar kita menjadi pelayan, menjadi saksi bagi mereka yang belum mengenal. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa, sudah sangat jelas bahwa pelayanan kesaksian untuk memberitakan itu bukan selesai ketika Paulus menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Itu justru tanggung jawab kita untuk meneruskannya. Sedikit penjelasan di pelajaran 1 ini dikatakan bahwa seorang misionaris besar namanya William Carey, dia adalah seorang menambal sepatu, tapi tujuan utamanya sebenarnya memenangkan jiwa. Benar. Nah, artinya ini menjadi sebuah tantangan kepada kita. Ketika kita diberikan sebuah pekerjaan, baik kita yang pelayanan di organisasi, baik yang di kantor, baik yang di lokasi, kita harus melihat bahwa itu adalah ladang misi, tempat kita untuk memberitakan. Benar. Gitu ya Pendeta ya. Ya. Baik. Jadi gambaran Silakan, lagi adalah bahwa apapun profesi kita betul. ya, ketika kita dipercayakan dalam tanggung jawab itu, janji Tuhan jangan takut. Itu arti intinya ya. Jangan takut, aku menyertai engkau, di mana engkau berada di situ banyak kata umat-umatku. Nah, Paulus juga disampaikan demikian. Jangan takut, di mana kau berada di situ banyak umat-umatku yang engkau harus jamah mereka melalui firman yang kau akan sampaikan. Betul. Gitu. Kita masuk kepada pelayanan Paulus. Ya, Kalau kita melihat bahwa sebenarnya Paulus ini punya tantangan tersendiri. Dia tidak punya nama baik. Karena sempat terdengar berita bahwa dia ini adalah orang yang jahat yang membenci pengikut Kristus. Betul. Di mana setelah itu dia harus dipanggil untuk memberitakan firman. Ini kan tantangan besar ini Pendeta. Betul. Tidak punya modal untuk kalau kita misalkan dalam tanda petik tidak terlihat kesalahan-kesalahan kita, kemudian kita bawa firman, ini kan enak.
Betul. Ini sudah terdengar berita masa lalu daripada Paulus ini. Tetapi ada langkah awal yang dilakukan oleh Paulus supaya dia bisa diterima. Nah, pendeta mungkin bisa menjelaskan apa langkah awal yang dilakukan oleh Paulus supaya dia bisa diterima di jemaat, di kota, di tempat yang akan dituju, dan bagaimana trik ini bisa kita lakukan di tempat kita bekerja, langkah awal yang kita lakukan supaya kita juga bisa diterima. Pendeta. Ya, benar bahwa Paulus yang dikenal sebelumnya adalah Saulus ya, Betul. punya track record yang Buruk. ya di pemenangan orang Kristen pada saat itu ya. Tapi dalam perjalanan seiring waktu dia berubah totally. Berubah dengan luar biasa 180 derajat ya. Dia berbalik dan bertobat ya, dan melihat yang dahulu apa yang dia lakukan itu menganiaya, sekarang orang yang menganiaya itu mengubah dia, itu Yesus ya. Nah, sekarang dia memperkenalkan diri sebagai Rasul Yesus. Nah, ini garis bawah ya. Yang dahulu dia aniaya Yesus, sekarang dia menjadi utusan Yesus. Jadi saya dulu membenci si A. Sekarang saya bilang saya ini agennya si A. Orang kok dulu dia ini seorang yang membenci kita, sekarang dia menjadi agennya kita. Nah, jadi ketika dia masuk kepada langkah mengubah image di kalangan waktu itu, siapa dia dan bagaimana dia sekarang kembali memperkenalkan dirinya yang baru adalah saya ini utusan Yesus. Ya, utusan Yesus. Yang dulu saya aniaya Yesus, sekarang saya menjadi utusan Yesus. Nah, dia mengubahnya itu dengan dipanggil dengan gambaran adalah seturut dengan kehendak Allah. Nah, jadi Paulus memperkenalkan dia sekarang jadi Rasul Kristus. Ya, dia berbicara tentang Yesus. Yang dahulu dia berbicara bukan tentang Yesus, siapa itu Mesias, bukan, tapi kali ini dia berbicara atas panggilan Kristus. Ya, dia melabelkan diri bukan dirinya, ya, tapi dia mencerminkan adalah kepada Kristus. Nah, apa yang kita temukan dalam kehidupan kita? Dalam dunia sekarang ini juga orang bisa membuat sebuah perspektif buruk kepada seorang yang mungkin buruk di masa lalu. Sekarang kita tunjukkan dalam kehidupan nyata. Nah, sekarang Paulus telah menunjukkan kehidupan nyata bagaimana dahulu dia demikian, tapi sekarang lihat saya. Ya, saya membawa status sebagai Rasul Yesus yang dahulu seperti apa, dan kita juga sekarang bisa mengangkat dulu saya demikian, tapi sekarang saya sebagai pengikut Yesus. Hidupkan bagaimana kita menjalani sebagai panggilan yang telah berlabel baru. Itu. Oke, berarti pengalaman menjadi satu modal bagi Paulus untuk mengabar Injil, begitu ya pendeta? Betul sekali. Pengalaman itu juga bisa menggambarkan bahwa dahulu saya demikian. Oke. Ya, tapi sekarang saya mengangkat dia. Dahulu saya tenggelamkan dia. Saya berubah oleh karena dia yang telah mengubah pikiran dan perasaan saya. Dikatakan begini. Yesus adalah pusat kehidupan dari Paulus. Jadi dia tidak lagi menonjolkan dia, siapa dia, seorang Sanhedrin, seorang yang punya kedudukan yang terhebat di saat itu ya. Tapi sekarang dia jauh. Dia lebih menonjolkan Kristus. Dia berpusat kepada Kristus. Yang dahulu juga kita, karena saya bukan kepada dia disentralkan, kepada Kristus sekarang yang disentralkan. Dipusatkannya adalah Kristus. Jadi Paulus lebih mengangkat kepada Kristus dibandingkan kehidupan dia di masa lalu. Itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi Bapak Ibu pemirsa, masa lalu kita tidak menjadi beban bagi kita untuk maju ke depan. Kalau punya masa lalu buruk, jadikan pengalaman itu bersaksi kepada yang lain. Kalau kita punya masa lalu yang baik, ya puji Tuhan, itu juga menjadi media bagi kita untuk memberitakan Injil. Baik, di hari Senin, di sini kita sudah melihat bahwa memang pemikiran, niat, tekad daripada Paulus itu benar-benar menginjil. Ya. Dari Athena ke Korintus. Nah, ini ada satu pengalaman. Kalau saya buat bahasa sehari-hari, mencari-cari alasan untuk menginjil. Sebenarnya tidak berencana begitu. Cuman karena sudah niat, ya setiap waktu, setiap tempat ya menginjil. Nah, bagaimana pengalaman dari Athena ke Korintus ini bisa menemukan sebuah kesempatan untuk menginjil, pendeta? Baik, ada katakan setiap kesempatan itu peluang. Betul. Jadi kalau orang ekonomi mengatakan
time is money. Betul. Ya kan? Jadi waktu itu berharga sekali bagi Paulus. Sebelum dia tiba di Korintus, dia singgah ke Athena. Dia berada di Athena. Dan setiap kesempatan dia loncatan demikian, dia mau membawa Injil, kesaksian. Padahal fokusnya Korintus. di Korintus ya. Tidak mengapa saudara bahwa ada peristiwa dia berada juga di Berea. Di Berea memiliki gambaran tentang bagaimana mereka punya tantangan di tempat itu. Sehingga di kemudian hari Paulus mengatakan kehidupan orang-orang di Berea lebih baik. Ya kan? Karena sebelumnya Paulus berada di Athena dan di Berea sebelum dia ke Korintus, ternyata dia punya kesempatan boleh menolong umat-umat Tuhan di Berea dan orang-orang di Athena, ya. Di Athena, di Berea, dan selanjutnya ke Korintus. Inti dari pertemuan-pertemuan ini sebelum dia ke Korintus adalah memberikan kesaksian tentang Yesus. Jadi setiap peluang, setiap kesempatan dalam kehidupan kita ada untuk kita boleh bersaksi tentang Yesus. Ingat waktu saya pertama kali dalam pelayanan Kutai Barat, kami pergi suatu dinas, kita sebutkan dinas pendidikan di Kutai Barat ya, dengan salah satu hamba Tuhan. Lalu pendeta ini bilang, pendeta kamu tunggu di sini, saya mau masuk ke dalam. Lalu saya berdiri di depan saya, ini ada seorang ibu, saya nggak kenal karena baru sampai di tempat yang baru ya. Saya nggak kenal siapa ibu ini, tapi saya bisa menebak ibu ini pasti orang Advent. Oke. Ya, karena dari nampak luar ya, nampak dari luar ibu ini tidak berbusana seperti perhiasan ya, biasa di dalam penampilan. Saya bilang, ini pasti orang Advent ini dia. Dia lihat saya lihat dia, tapi saya rasa sungkan untuk menyampaikan demikian ini dia. Turunlah pendeta ini dari dinas, lalu dia langsung menyapa kepada ibu ini. Halo, apa kabar? Kenapa di sini? Iya. Oh, ini perkenalkan kepada ibu pendeta kami yang baru. Betul lah bahwa ibu ini adalah seorang Advent. Apa yang kita temukan di sini atau pengalaman ini adalah bahwa kita bisa menampilkan diri kita untuk bersaksi saja. Tidak harus kita berkata-kata. Ini pasti orang Advent ini dia. Ya, kita sudah berikan kesaksian. Jadi di mana saja di dinas itu orang bilang, ini pasti orang Advent. Karena dari looks-nya, dari penampilannya sudah memberikan kesempatan untuk bersaksi kepada orang lain. Apalagi kalau orang bertanya, apa kita, siapa kita, bagaimana kita. Kesempatan itu harus menjadi bagian untuk bersaksi kepada orang lain. Apapun, dimanapun itu. Paulus ke Athena dia bersaksi. Walaupun dia tidak punya rencana untuk ke Athena, di Berea. Tapi dia boleh memberikan kesaksian, berkhotbah, mengajar tentang Yesus dan menolong umat-umat Tuhan yang ada di Berea. Kesempatan itu ada. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Tentunya kita juga kalau sudah dari dalam hati itu ingin bersaksi, memberitakan Injil, pasti kita menemukan momen-momen itu. Betul. Suatu ketika saya pulang dari satu tempat ke rumah pendeta. Pakai motor, tidak bawa jas hujan. Di tengah jalan hujan. Seharusnya di situ kan kecewa, aduh hujan lagi. Betul. Tetapi pada saat itu ya saya nikmatin aja. Saya teduh di sebuah halte dan di situ ketemu dengan seorang teman, orang baru juga dan bersaksi terkait tentang kepercayaan. Dari sini kita melihat bahwa setiap keadaan itu bisa saja kita buat menjadi media untuk bersaksi. Gitu ya. Karena kita ini makhluk sosial. Setiap saat kita bertemu dengan orang-orang baru. Jadi Bapak Ibu pemirsa, pengalaman Paulus menjadi satu motivasi bagi kita. Mari kita gunakan di setiap waktu, di setiap tempat untuk menginjil. Selanjutnya, tentunya seperti tadi pendeta bilang, tidak ada sebuah rencana pekerjaan yang berjalan mulus tanpa tantangan. Yang perlu kita perhatikan bagaimana cara kita menghadapinya, begitu ya. Di kota Korintus. Nah, tadi kan tujuannya memang benar-benar di Korintus. Ada tantangan yang harus dihadapi di sana ya. Dikatakan di sini bahwa dalam budaya saat ini yang menyulitkan pemberitaan Injil, tentunya di berbagai tempat, beda tantangannya. Apa kira-kira yang harus kita miliki atau pemikiran di dalam menghadapi tantangan ini, pendeta? Baik, terima kasih pemirsa Aware dimanapun kita berada ya. Setelah Paulus dari Athena,
dengan pelayanan yang sebentar di Athena, dia melanjutkan pelayanan ke Korintus. Kenapa dia memilih Korintus? Korintus ini kota besar, kota pelabuhan. Bahkan catatan sejarah mengatakan dia memiliki 2 pelabuhan besar pada saat itu di dalam perdagangan dan sebagainya. Sayangnya di Korintus ini juga orang-orang Kristen dalam pekabarannya ini memiliki tantangan besar, ya. Dan Paulus hadir di dalam ini untuk boleh memberikan sebuah kekuatan kepada orang-orang atau jemaat di Korintus, ya. Pertemuan mereka diawali dengan dicatat Alkitab dalam Kisah Para Rasul 18, ya. Di sana dia berjumpa dengan keluarga Aquila, ya, dan istrinya yang bernama dengan Priscilla. Di mana awalnya kedua atau orang ini atau satu keluarga ini mereka tinggal di Italia. Tapi oleh karena tekanan Roma waktu itu mereka harus kembali ke kota masing-masing. Jadi inilah awal mereka boleh bertemu dengan Paulus. Mereka sudah kenal Paulus dan mereka kembali bertemu dengan Paulus di Korintus. Inilah awal pelayanan dari Paulus di pekerjaan di Korintus. Meyakinkan mereka dengan tantangan yang mereka hadapi. Ya, bahwa ketika Korintus ini disuburi dengan kemewahan, ya, boleh saya katakan kemewahan di saat itu, ya. Tapi di satu sisi Paulus harus menghadirkan sebuah penampilan baru untuk menyampaikan tentang kesaksian Yesus. Di mana di jemaat ini ataupun di Korintus ini tantangan terbesar itu ada 2. Yaitu pertama amoral, ya, kehidupan amoral di daerah. Saya tahu kalau daerah pelabuhan itu memang akan hadir seperti demikian. Nah, inilah yang dihadapi tantangan besar oleh Paulus untuk meyakinkan orang-orang yang ada di Korintus, ya. Yang kedua adalah penyembahan berhala. Ini besar, ya. Ini besar yang dihadapi oleh Paulus. Penyembahan berhala dan kehidupan amoral atau disebut dengan sistem prostitusi yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, namun di tengah-tengah tantangan itu pasti ada juga kesempatan boleh kita memenangkan kepada orang lain. Jangan melihat tantangan itu, tapi melihatlah setiap peluang untuk boleh mengabarkan Injil. Dia datang ke sinagog orang Yahudi awalnya. Jadi dia datang ke sinagog orang Yahudi. Di lokasi ini Paulus sangat beruntung berada di tempat itu sebenarnya. Ya, kota yang besar. Ada 2 motivasi Paulus pada waktu itu di tempat itu. Pertama, lokasi yang sangat strategis. Korintus ini, ya, dengan budaya yang sudah maju, bahkan mengalahkan kota Athena pada satu yang cukup luar biasa majunya. Tapi Korintus jauh lebih daripada itu, ya. Jadi Paulus punya kesempatan untuk bagi pribadinya, ya, untuk sebagai seorang penjahit dan menjual tenda-tendanya, ya. Tapi lokasinya sangat strategis untuk pengabaran Injil. Jadi itu sebabnya ketika dia datang kepada sinagog-sinagog orang Yahudi, Alkitab mencatat ada satu keluarga yaitu kepala rumah ibadah orang Yahudi ditobatkan. Jadi kehadiran Paulus yang dia tidak melihat sebuah tantangan, ada tantangan yaitu penyembahan berhala, amoral yang hadir di dalam kehidupan masyarakat itu tentunya punya dampak, impact kepada yang akan dia bawa dalam pengabaran ini. Tapi apapun itu kata Paulus, ya, dalam kehidupan kita perbedaan di dalam segala tantangan, ya, di zaman kita khususnya, ya, Paulus bisa memenangkan kepala rumah ibadah sekalipun. Ya, dikatakan di sini dalam Kisah Para Rasul 18, ya, ayat yang ke-8, dia katakan Krispus kepala rumah ibadah itu menjadi percaya kepada Tuhan bahkan bersama seisi rumahnya, ya, kan, dimenangkan oleh Paulus. Diawali dengan mereka keluarga Aquila. Ya, sekarang kepala rumah ibadah orang Yahudi dimenangkan kepada Kristus. Di tengah-tengah tantangan yang dihadapi oleh Paulus awalnya di Korintus itu. Baik, terima kasih. Ternyata pelayanan Paulus sekalipun ada tantangan, ada mujizat juga, pendeta. Betul. Ya kan, ada mujizat juga. Dan kita percaya bahwa ini adalah tuntunan Roh Kudus di dalam dirinya Paulus. Ketika kita gagal, nah ini kan sering sekali gagal pertama langsung membuat kita menyerah. Sudahlah, ternyata saya ditolak. Sudahlah, ternyata mereka tidak percaya. Sudah mereka punya prinsip yang kuat. Dari semua tantangan itu, pelajaran hari Rabu menguatkan kita
bahwa banyak umatku di kota ini. Pernahkah kalau pendeta pasti melewati beberapa tempat baru ya pendeta. Punyakah pengalaman ketika berbicara, berdiskusi, sering sekali kalimat yang kita ucapkan adalah ternyata dunia ini singkat, ternyata ini adalah sahabat daripada teman atau keluarga dari ini. Pernah kira-kira begitu pendeta? Ya, apa kami temukan Yang seperti menguatkan itu. kita dalam pelayanan? Ya, ada. Pernah begitu Pernah ya? demikian. Baik, nah kira-kira di saat semua terlihat mustahil, pengalaman Paulus ini hal bagian mana yang menguatkan kita? Terkait ternyata ada di sana Tuhan katakan banyak umatku di sini pendeta. Baik, makasih. Ada sebuah statement menarik bahwa 99 kali gagal, Mhm. tapi kalau satu kali kemenangan telah menutupi kegagalan 99. Amin. Jadi buah yang kita harapkan tentunya tidak selalu indah, Ya. tapi jangan pernah menyerah. Makanya daripada itu Tuhan ingatkan kepada Paulus, jangan takut, ya, jangan menyerah. Kita temukan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 ya. Jangan takut, beritakan Injil, ya. Tugas kita dalam tantangan ketika kita menghadapi di tempat baru di mana kita berada ya. Tugas kita hanya mewartakan. Tuhan menyertai pewartaan kita, Tuhan akan berikan kita hasil seperti apa. Tugas utama kita adalah wartakan, beritakan, itu saja ya. Dan tentunya Tuhan akan berikan sebuah pengalaman-pengalaman baru untuk bagaimana meyakinkan Paulus ketika dia berjalan dengan Tuhan. Jadi salah satunya adalah ketika Tuhan bilang di tempat ini banyak umatku, sebuah penegasan pasti bahwa akan ada hasilnya. Contohnya kita mau mancing ini, Pak di kolam ini banyak ikan, tapi sudah 1 jam saya tidak muncul-muncul ikannya. Tapi banyak ikan, apa yang harus kamu lakukan dengan ikan ini? Jadi apa yang harus kamu buat? Di kolam ini banyak, tapi sudah 1 jam saya, kok tidak muncul-muncul saya dapat ini ikan kan gitu. Tapi saya yang tuan ini yang tahu lokasi ini dia meyakinkan banyak. Nah, demikian mungkin kita pakai analogi ini kepada Paulus. Ya kami cuma dapat 1 ini dia, cuma 1 keluarga ini dia, ya kan gitu. Dengan tantangan yang ada ya, jangan takut, beritakan. Aku tahu lokasi Korintus ini dia, banyak umatku di sana, seperti itu. Oke, dan dari kalimat ini menjadi satu tantangan bagi kita pendeta bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah untuk umatnya Benar. si pemilik ya begitu Betul ya pendeta sekali. ya, sehingga kita kalaupun ada kegagalan kita tahu bahwa ayo coba lagi, ini pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan kita. Ya, dan dia meninggalkan janji. Ah, Ya, jadi ketika kita menghadapi tantangan di kondisi tempat kita berada, kita mengingat janjinya. Pengalaman kami pertama kali tahun 2007 di Kutai Barat. Ya, tempat itu di luar dari ekspektasi saya. Tidak ada lampu, tidak ada toilet, tidak ada pastori, tidak ada WC, tidak ada tempat mandi dan sebagainya. Tidak ada sinyal untuk internet kita pada saat itu. Tapi setiap malam ketika kami dengar ada budaya orang Dayak di mana ada bilian namanya. Itu sangat membuat saya terganggu, maaf kata. Yaitu menakutkan. Ini apa acara ini dia? Karena seumur umur kami belum pernah mendengar peristiwa ini dia. Tapi itu terjadi budaya di tempat sekitar itu. Kami melihat, kami mendengar, bahkan sepanjang malam itu terjadi. Kami ingat janji dia. Jadi di tengah-tengah kondisi tantangan yang kita hadapi, ingat janji itu. Jadi Paulus ketika pada pelayanan pertama melangkah di Korintus, dia ingat janji Tuhan. Dia dikuatkan dengan janji Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Dengan kehidupan kita juga, ketika kita dalam pelayanan ini di berbagai aspek, di dunia pendidikan, di dalam medis, di penerbitan dan sebagainya, Tuhan berjanji. Dan sekarang buktinya adalah kita ingat janjinya. Bahwa ada banyak umat-umatku, banyak domba-dombaku yang tidak ada di sini. Tugas kita adalah beritakan, aku menyertai engkau. baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan tidak selesai hanya di dalam pemberitaan. Pelajaran hari Kamis ini judulnya sendiri memiliki satu isyarat kepada kita.
surat-surat Paulus kepada jemaat Korintus. Betul. Surat-surat ini kan bukan hanya satu kali, pendeta. Berarti ada pesan, ada motivasi yang berulang yang disampaikan oleh Paulus. Kepedulian yang bagaimana yang diberikan Paulus kepada jemaat Korintus, pendeta. Baik. Catatan Paulus, ada beberapa surat yang disampaikan. Salah satunya surat Korintus ini sendiri. Cukup panjang ya, nasihat kepada jemaat di Korintus ya. Karena dia benar mengetahui tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus itu sendiri. Namun di dalam surat-suratnya ini sangat relevansi dengan kehidupan kita. Saat ini sangat relevansi di tengah tantangan, khususnya di Korintus pasal 1, 1 Korintus ya, karena ada 2 surat, 1 Korintus dan 2 Korintus ya, yang memiliki gambaran tentang pengalaman berharga yang Paulus boleh petik di surat yang pertama. Itu sebabnya dia menulis salah satunya di 1 Korintus atau 1 Korintus. Jadi mana jemaat di Korintus dengan kehidupan kita, penulis coba mengangkat itu sangat relevansi. Ya. Nah, sedangkan di surat yang kedua atau 2 Korintus, Paulus menyadari bahwa anggota-anggota di sana memiliki budaya yang sangat beragam. Ya, mereka coba untuk melihat budaya itu seperti apa. Namun, Paulus menggunakan budaya ini sebagai bagian dalam penginjilan. Jadi budaya itu Paulus coba mengangkat sebagai bagian dalam penginjilan. Di mana orang melihat terkadang ini sebagai kontroversi atau bertentangan dengan gereja, dengan ajaran atau prinsip. Tapi Paulus coba menciptakan budaya itu kembali berfokus kepada Kristus. Jadi Paulus tidak melihat sebuah tantangan dalam setiap kebudayaan itu, tapi mengangkat bagaimana budaya ini dicoba untuk diperkenalkan kepada Kristus. Nah, dalam surat-surat Paulus kepada Korintus ini, dalam kalau kita lihat nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya ya, memberikan sebuah jembatan bagi kita bahwa baik 1 Korintus ataupun 2 Korintus memberikan kepada kita sebuah relevansi yang juga menolong kita jemaat untuk menghadapi sebuah pelayanan, penginjilan, dan tantangan dalam berjemaat. Itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Demikianlah sedikit permulaan daripada pelayanan Paulus. Sebelum kita mendengar apa yang menjadi kesimpulan rangkuman yang disampaikan oleh pendeta dari pengalaman ini, marilah kita turut serta untuk melanjutkan pelayanan Paulus untuk memberitakan Injil di zaman kita sekarang ini, dimanapun kita berada. Sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan rangkuman yang disampaikan oleh pendeta. Paulus pernah menghadapi tantangan. Paulus pernah menghadapi setiap permasalahan di dalam pelayanannya. Saya percaya juga kita akan menghadapi hal-hal yang sama, meskipun tidak spesifik seperti Paulus. Ya, namun apapun tantangan dan permasalahan itu yang dihadapi, tugas kita adalah kita memberikan pekabaran tentang Yesus, Injil kabar baik itu, dan kesaksian tentang Yesus. Dan janjinya bahwa dia akan menolong kita sebagaimana Tuhan telah menolong Paulus dalam pelayanannya. Dan diberkati menjadi bagian kehidupan kita juga dimanapun kita berada. Gitu. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Ibu pemirsa. Demikianlah diskusi Sekolah Sahabat kita pada saat sekarang ini, dan untuk mendoakan firman ini kami undang pendeta untuk berdoa. Baik pemirsa, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih telah memilih kami menjadi bagian dalam kerasulan atau utusan Kristus dimanapun kita berada. Dimanapun kami berada. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi bagian dalam misi yang sama seperti Rasul Paulus. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dalam setiap aspek kehidupan kami, untuk kami memiliki tanggung jawab yang sama, misi yang sama. Kabar baik dari Kristus, di mana Ia telah memberikan kehidupannya untuk kita beroleh kehidupan yang kekal. Berkati kami firman ini, berkati seluruh pemirsa AWR Borneo yang telah menyaksikan,
berkat sorga dalam kehidupan pribadi, keluarga dan pekerjaan. Tuhan pimpin dan berikan yang terbaik. Terima kasih atas pekabaran ini ya Tuhan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi kita pada saat ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan memberkati.